Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda malam hari ini? Semoga Anda dalam kondisi terbaik. Senang sekali saya Saiful Malik bisa kembali hadir menjumpai Anda pemirsa dalam program Losari atau Dialog Makassar hari ini untuk edisi awal pekan pemirsa hari Senin tanggal 26 Agustus 2013. Dan seperti biasa di Dialog Makassar hari ini kami membahas topik yang berbeda setiap harinya dan menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Dan pemirsa, untuk edisi awal pekan malam hari ini kami membahas topik mengenai sumber daya air, tanggung jawab siapa begitu. Dan pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa air adalah sumber kehidupan yang tidak ternilai harganya. Air memegang peranan penting dalam sejarah peradaban manusia, namun bagaimana kemudian masa depan sumber daya air di kemudian hari? Nah, apakah sumber daya air yang tersedia bisa mengimbangi ledakan populasi dunia sehingga terjadi bencana dan wabah penyakit akibat kurangnya sumber daya air? Dan pemirsa, lantas bagaimana kemudian dengan sumber daya air di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar, dan tentunya ini menjadi pertanyaan Anda juga. Nah, untuk menjawabnya telah hadir di studio kami 3 orang narasumber pemirsa. Yang pertama kami perkenalkan Kepala Dinas PSDA Sulawesi Selatan, Bapak Suprapto Budi Santoso. Assalamualaikum Pak Suprapto. Waalaikumsalam Pak Saiful. Ya, terima kasih Pak Suprapto sudah bersama kami. Assalamualaikum para pemirsa. Ya, Pak Suprapto sudah menyapa Anda pemirsa, dan juga selain bersama Kepala Dinas PSDA Sulsel, malam hari ini kita juga bersama dengan pemerhati lingkungan Andi Iskandar Harun. Ya. Selamat malam Pak Iskandar. Malam. Terima kasih sudah hadir di San TV Makassar. Dan pemirsa, kalau Anda sempat membaca koran Sindo, ini termasuk di salah satu halaman menurunkan judul berita terkait kegiatan kemudian dari mahasiswa pencinta alam. Ini walaupun bulan Maret begitu ya, di 2014 mendatang untuk peringatan Hari Air Sedunia, tetapi sudah ada kemudian beberapa program yang akan dilakukan oleh mahasiswa pecinta alam. Dan perwakilan dari mahasiswa pecinta alam Universitas Islam Negeri Makassar, kami bersama dengan Nurholis. Selamat malam Nurholis. Selamat malam Pak. Terima kasih juga salam sudah lestari juga, dan salam lestari untuk seluruh masyarakat Kota Makassar. Semoga alam kita tetap lestari. Jadi ininya salam lestari begitu ya. Salam lestari seluruh pecinta alam, salam lestari, dan itu yang kemudian memberikan semangat kita untuk turun di Save Our Water ini. Baik. Nah pemirsa, itu dia 3 orang narasumber kami, dan sebelum kami berbincang lebih lanjut terkait topik kita akan saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Seluruh makhluk hidup yang ada di bumi pasti membutuhkan air. Air bisa dikatakan sebagai sumber kehidupan. Banyak manfaat yang diberikan air untuk makhluk hidup. Namun, masalah pengelolaan sumber daya air telah berubah secara fundamental, sehingga memerlukan suatu disiplin ilmu yang dapat mengintegrasikan secara terpadu bidang-bidang keilmuan yang terkait permasalahan dari hulu sampai ke hilirnya. Hal ini didorong oleh semakin berkembangnya disiplin ilmu terkait akibat meluasnya pemanfaatan sumber daya air, pengaruh perubahan iklim global, dan perubahan konsep tata pengelolaannya. Tanpa disadari kita menggunakan air dalam kehidupan keseharian. Pencemaran air telah kita lakukan. Pencemaran air berlaku apabila perubahan berlaku dari segi kandungan, keadaan, dan warna sehingga tidak sesuai dan memberi kesan apabila digunakan. Untuk itu masa depan air tanah semakin terancam dan tentu saja menjadi ancaman bagi kehidupan kita manusia. Tanggung jawab terhadap keberadaan air tanah tampaknya wajib menjadi tanggung jawab bersama. Masyarakat wajib peduli pada air. Sebab jika tidak maka krisis air menjadi permasalahan. Dan hanya dengan kebersamaan kita bisa mengatasi krisis air. Pencemaran air merupakan satu isu yang merupakan kerjasama daripada semua pihak untuk menanganinya. Kita harus memastikan bahwa lingkungan di sekitar kita bersih dan selamat untuk hidup. Sebab alam sekitar yang bersih, maka akan melahirkan manusia yang sehat. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, dan itu tadi tayangan berita yang kami hadirkan pendengar terkait topik kita sumber daya air, tanggung jawab siapa. Dan di halaman 14 begitu, seperti yang Anda bisa lihat pemirsa bahwa Mapalastauin
titik 2, kembalikan hak rakyat atas air, pemirsa, dan ini tertulis di sini bahwa mahasiswa pecinta alam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar prihatin atas masih banyaknya warga kota Makassar dan daerah lain di Sulawesi Selatan yang belum menikmati air begitu. Dan ini Nurholis terkait mengenai pernyataan kemudian dari teman-teman Mapala begitu. Seperti apa kajian yang dilakukan begitu dan bentuk keprihatinan seperti apa sih sebenarnya mungkin ingin disampaikan ke pemirsa terkait masalah sumber daya air ini? Ya, terima kasih Pak. Yang pertama bahwa kita hari ini kemarin lakukan kunjungan media dan memberitakan karena ada prinsip dasar yang kita baca dalam konstitusi kita bahwa air, bumi, dan beserta isinya bersatukan masyarakat langsung harus dikelola negara untuk kesejahteraan bersama. Hanya saja kami menyimpulkan bahwa hampir seluruh masyarakat Sulawesi Selatan tidak menikmati air dengan layaknya. Kenapa? Hal ini muncul dari observasi lapangan, kajian lapangan kita, di mana kita menemukan bahwa hampir masyarakat tidak tahu seberapa banyak, seberapa jernih sumber air yang dia dapatkan, seberapa murni. Industri Makassar cukup berkembang, ekonomi Makassar cukup berkembang, akan tetapi di balik perkembangan itu ada hal yang lain, tanggung jawab yang lain yang harus diterima, yaitu bercampurnya air murni kita. Ini sangat bercampur airnya. Pada saat tertentu, masyarakat di kota Makassar tidak tahu bahwa air yang mereka konsumsi itu sudah bercampur timbalkah, bercampur seng, dan bercampur oksidan. Ini yang menyebabkan kita bahwa masyarakat sebenarnya tidak menikmati air secara layaknya. Di Makassar? Di Makassar, Sulawesi Selatan, kita kemarin mendengar berita di Danau Tempe, di mana air tidak terkendalikan, akhirnya masuk, dan kemudian banyak juga penyakit akibat dari tercemarnya air ini. Ini sangat, air sebagai elemen dasar, sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Akhirnya untuk milad 20 tahun Mapalasta ini kita angkat, save water, jaga air, dan jaga kehidupan kita. Kita tidak mau tahu bahwa yang namanya penyakit itu banyak larut di yang namanya air. Sehingga karena penyakit ini muncul, kondisi berapapun banyak uangnya manusia, pasti akan habis juga. Jadi saya rasa bahwa tema yang kita angkat hari ini dari hasil observasi lapangan keliling daerah, naik gunung dan lain-lain, sungai-sungai pada habis, hutan-hutan sudah pada gundul, akhirnya menimbulkan kelonsoran air yang begitu meluas. Nah, untuk itu saya berterima kasih sama Sang TV karena memang mau mengapresiasi apa yang kita pikirkan dari sebagai mahasiswa pecinta alam. Saya rasa teman-teman mahasiswa pecinta alam yang lainnya juga merasa ini adalah isu yang sangat penting karena dunia juga sudah bergerak masalah lingkungan ini, masalah air. Saya rasa ini dibangun juga dari Hari Air Sedunia. Untuk tema tahun ini kan air dan kebersamaan. Kita perlu kekuatan bersama untuk menikmati air secara layaknya. Terima kasih. Jadi save water, save life. Save water, save life. Ingin sehat, perbaiki air kita masing-masing. Dan pemirsa bisa kami juga sampaikan bahwa di studio saat ini tidak hanya Nurholis saja, tetapi ada beberapa anggota lain begitu ya dari Mapalasta UI ini yang semuanya memakai baju save water, save life begitu ya. Nah, tadi ini ada beberapa poin yang kemudian Anda sebutkan. Kalau tadi dari kajian yang dilakukan Pak Iskandar begitu, yang dilakukan oleh teman-teman Mapalasta UIN bahwa termasuk kemudian kalau berbicara mengenai mutu air begitu, bagaimana sebenarnya mutu air yang sampai ke rumah masyarakat saat ini? Ya, sebenarnya kondisinya sudah boleh saya katakan kritis ya. Karena, kritis? Ya, karena untuk urban perkotaan saja itu Makassar warganya hanya bisa mendapatkan akses air minum yang sehat itu tidak lebih dari 80%. Tidak lebih dan dari 80%. Itu pun harus masih mengeluarkan biaya untuk mengolah khususnya air minum. Ya, padahal sebenarnya kalau mau kita lihat penelitian-penelitian kita di beberapa wilayah, air itu sebenarnya bisa langsung minum ketika ada perusahaan yang mengelola. Saya tidak sebut di Indonesia seperti apa, karena ketika ada tim peneliti yang datang dari CDC Atlanta, saya sendiri yang menemani, itu pertanyaan yang timbul yang mengherankan adalah kenapa orang Indonesia yang airnya sudah dikelola oleh perusahaan itu masih harus mengeluarkan uang untuk memasak air. Padahal sebenarnya air yang dikonsumsi oleh warga itu bisa didapat di mana saja, bisa diakses di mana saja untuk diminum kalau sudah menjadi pelanggan dari sebuah perusahaan air. Nah, ini kemudian belum lagi tingginya angka penyebaran penyakit kronis terutama untuk anak dan balita diakibatkan oleh air. Kita contohkan penyakit-penyakit seperti DBD, diare, kolera dan penyakit lain yang berbasis air. Ini juga
angkanya sangat tinggi. Kami punya data Dinas Kesehatan Perpuskesmas tahun 2012 menunjukkan bahwa angka diare masih menjadi 5 penyakit terbesar pembunuh anak balita kita. Ini karena konsumsi air yang sudah sangat kritis dan sudah terkontaminasi dengan berbagai macam Apa kemudian penyebabnya masalah air ini sampai kritis seperti yang tadi Anda sampaikan? Sebentar kita bahas Pak Iskandar, dan juga pemirsa kita sebentar akan mendengarkan kemudian tanggapan dari Kepala Dinas PSDA Sulsel terkait kajian yang dilakukan oleh 2 orang narasumber kami. Sesaat lagi di Makassar, Dialog Makassar hari ini.